Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, kita kembali berjumpa membahas kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang bahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang sudah kita bahaslah iman kepada tanda-tanda kiamat. Terakhir yang kita bahas adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kita teruskan poin yang kedua. Termasuk di antara iman kepada hari akhir adalah al-imanu bil maut. Iman kepada adanya kematian. Tidak beriman kepada hari akhir orang yang tidak meyakini adanya kematian. Iman kepada kematian mencakup 5 poin. Poin yang pertama adalah meyakini bahwa semua makhluk yang bernyawa di muka bumi ini akan mati. Baik manusia, jin, binatang, termasuk para malaikat. Penghuni langit ataupun penghuni bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ketika menerangkan ayat ini, bahwa yang dimaksud illa wajhah maknanya illa dzal wajhi, kecuali sang pemilik wajah. Maksudnya Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan Allah punya wajah, memiliki wajah. Tapi wajah Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai di kalangan makhluknya. Makhluk dengan makhluk aja wajahnya beda. Manusia dengan binatang, binatang dengan sesama binatang, wajahnya juga sudah berbeda. Apalagi dengan para malaikat. Apalagi khaliq dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan diingkari Allah punya wajah. Dengan alasan kalau Allah punya wajah serupa dong dengan makhluk. Balikan. Kalau Allah enggak punya wajah, apa enggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak berwajah? Banyak. Lebih hina. Bukan begitu cara memahami sifat Allah. Wajib kita yakini sebagaimana Allah jelaskan, tapi wajib kita yakini sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya dari segi hakikat dan kaifiat. Ayat ini menjelaskan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali sang pemilik wajah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi wajib diyakini semua
makhluk pasti akan binasa. Satu-satu yang tidak binasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wa minha anna kullan lahu ajalun mahdudun la yatajawazuhu wa la yaqsuru an. Kedua, beriman kepada kematian mencakup beriman bahwa setiap makhluk waktu kematiannya itu sudah ditentukan. Tidak bisa melewati walaupun sedetik, tidak bisa juga lebih cepat dari waktunya walaupun sedetik. Dan Allah Azza wa Jalla sudah mengetahui kematian seluruh makhluk berdasarkan ilmunya, karena dialah yang menetapkan saat kematian setiap makhluk. Dan Allah telah catatkan semua kematian seluruh makhluk itu atas perintah Allah Azza wa Jalla ketika pertama kali Allah menciptakan Al-Qalam. Al-Qalam itu pena. Inna awwala ma khalaqallahu qalam. Yang makhluk yang pertama kali diciptakan qalam, pena. Kemudian Allah berfirman kepada si qalam ini, uktub, tulis olehmu. Dia menjawab, famadha aktub, apa yang harus saya tulis? Maka uktub kulla syai'in hatta qiyamisa, segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat, termasuk saat kematian setiap makhluk. Sudah dicatatkan. Lalu catatan ini tidak hanya 1, 5 kali pencatatan. Nanti ini akan dibahas lebih detail dalam bab takdir, rukun iman yang ke-6. Salah satunya dicatat ketika si bayi dikandung oleh ibunya, usia kandungannya 4 bulan. Maka diutus satu malaikat, dicatat 4 hal tentang diri orang itu. Termasuk di antara ajalnya, kapan dia akan mati. 4 hal itu adalah ajalnya, amalnya, rizkinya, suka dukanya, bahagia atau sengsaranya. Ya. Jadi dicatat di Lauhul Mahfuz. Dicatat juga disebut catatan umri. Maksud catatan umri itu seumur hidup masing-masing orang. 4 hal yang akan teralami oleh masing-masing orang sudah dicatatkan ketika orang itu masih dikandung oleh ibunya, usia kandungan 4 bulan. Catatan ini menginduk kepada catatan di Lauhul Mahfuz, tidak mungkin berbeda. Tidak mungkin tidak sama, pasti sama. Ya. Nah, Allah catatkan, dan setiap orang saat kematiannya, tempat kematiannya, penyebab kematiannya sudah ditetapkan. Apakah orang itu mati karena dibunuh baik sengaja ataupun tidak sengaja, atau karena terbakar, atau karena tenggelam, atau karena penyakit, atau karena apapun. Sudah ditetapkan segala hal yang berkaitan dengan kematiannya. Tidak bisa telat dari waktunya, tidak bisa lebih cepat dari waktunya, walaupun sedetik. Termasuk penyebab kematian dia pun adalah bagian yang sudah Allah takdirkan untuknya. Maka semua orang tidak bisa menghindar, semua orang tidak bisa mensiasati, mengundurkan atau menginginkan lebih cepat dari waktunya. Sekalipun dia berusaha untuk itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran 154, Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladhina
kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakan oleh Muhammad, sekalipun kalian berada di rumah-rumah kalian, tidak mau perang gitu, karena takut mati. Pasti setiap orang yang telah ditetapkan kematiannya akan keluar juga menuju tempat kematiannya. Sampai di dalam salah satu hadis disebutkan, kalau Allah menetapkan kematian seseorang di satu tempat, Allah berikan keperluan kepada orang itu untuk pergi ke tempat tersebut. Pergilah orang itu ke tempat itu sampai di sana kemudian mati. Jadi walaupun kita ikhtiar maksimal, maka tidak akan bisa memperlama usia kita ataupun mempercepat usia dari ajal yang sudah Allah tetapkan. Kalau begitu, kalau kita sakit atau orang sakit parah nggak perlu dirawat, nggak perlu diobati di rumah sakit, itu mah tetap perlu. Kenapa? Karena diperintah oleh Nabi SAW. Tadawau. Fa inna likulli da'in dawa. Berobat kalian. Karena setiap penyakit ada obatnya. Adapun kita berobat bukan untuk memperpanjang usia. Usia nggak bisa diperpanjang. Terus untuk apa? Untuk membuat si pasien ini nyaman di akhir-akhir kehidupannya. Kalau di rumah gitu ya kita nggak bisa merawatnya, nggak bisa mengantisipasinya. Kalau sakit nggak bisa kita hilangkan. Menderita tuh si pasien. Begitu sampai di rumah sakit dirawat, nggak bisa makan diinfus, nggak bisa minum obat disuntik, macam-macam. Lebih nyaman. Bukan untuk memperpanjang usia. Bukan untuk menghindarkan kematian. Tapi untuk membuat agar si pasien ini lebih nyaman. Ya. Jadi wajib kita meyakini bahwa usia kematian seorang ini sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dipajukan dengan cara apapun, sekalipun kita berupaya keras untuk menghindarinya, untuk menunda kematian atau untuk mempercepat kematian. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Di antara bagian dari iman kepada kematian adalah al-imanu bi anna dzalikal ajal al-mahtuma lintihai kulli umrin la tila'a lana alaihi wa la ilma lana bihi. Wa anna dzalika min mafatihil ghaib allati ista'thara Allah Ta'ala bi ilmiha an jami'i khalqihi fala ya'lamuha illahu. Ketiga, beriman bahwa ajal yang telah Allah tetapkan bagi masing-masing makhluk tak ada seorang pun yang tahu. Saya pasti mati. Tapi kapan, di mana, apa sebabnya, tak ada seorang pun yang tahu. Masing-masing orang tak tahu kapan matinya itu akan tiba. Dan semua orang yang mati, dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di saat itu. Pikirnya masih lama gitu. Ternyata mati. Makanya banyak planning rencana tahun depan, minggu depan, bulan depan. Sorenya mati. Semua orang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan ini termasuk di antara kunci-kunci kegaiban. Yang hanya Allah saja yang tahu. Makhluk lainnya tidak tahu. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut.
Jiwa manapun tidak tahu apa yang akan dia perbuat esok hari. Kita punya planning, rencana. Begini. Besok jam sekian sampai jam sekian ini kegiatannya. Jam sekian sampai jam sekian ini. Planning boleh saja. Tapi apakah kegiatan kita esok persis seperti rencana kita? Belum tentu. Nah, termasuk apakah besok kita masih hidup atau tidak? Kita tidak tahu. Kata Allah, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Jiwa manapun tidak tahu apa yang akan dia alami besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan jiwa manapun tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Jadi kematian adalah kiamat bagi setiap orang yang mengalaminya. Maka kematian itu oleh para ulama disebut dengan al-qiyamatus sughra, kiamat kecil. Kiamat besarnya hancurnya alam jagat raya. Kiamat kecil adalah kematian masing-masing orang bagi dirinya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Kanatil a'rab idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu 'anis sa'ah, mata as-sa'ah? Fayanzuru ila ahdathi insanin minhum fayaqul iya'ish hadha lam yudrikhul haram qamat 'alaikum sa'atukum." Ada sekelompok orang Arab Badui, kalau mereka datang kepada Nabi SAW, selalu nanya tentang kiamat. Kapan kiamat itu datang? Lalu Nabi SAW melihat kepada orang yang paling muda di antara mereka. Mungkin masih pemuda atau ABG atau bahkan anak-anak. Lalu Nabi SAW menyatakan, kalau anak ini hidup panjang, anak ini tidak akan dulu mengalami kepikunan sampai datang kiamat kepada masing-masing kalian. Maksudnya sebelum anak ini pikun, semua orang tua yang bersama itu sudah mati duluan. Disebut datang kepada kalian kiamat kalian. Maksudnya kiamat kecil, maksudnya kematian. Dan memang terbukti sebelum anak ini pikun di kemudian hari, selebihnya orang-orang yang menyertainya saat itu sudah meninggal terlebih dahulu. Ya, jadi wajib kita yakini nggak ada yang tahu. Kalau ada yang meramalkan kamu usiamu akan 2 minggu lagi, wajib dibohongkan, gombal, bohong. Nggak ada yang tahu kematian kita. Walaupun umpamanya kita didiagnosis oleh dokter punya penyakit yang super parah. Jantung yang umpamanya sudah super parah. Kata dokter akhir jantung, paling 2-3 bulan lagi Anda bertahan. Jangan dipercaya. Umur mah urusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Betapa banyaknya orang yang divonis sekian bulan lagi akan mati, ternyata belasan tahun masih hidup dan si dokter yang memvonisnya lebih dahulu mati. Itulah poin yang ketiga. Keimanan kita kepada kematian mencakup tak ada yang tahu kematian masing-masing orang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Keempat. Ini yang lebih penting daripada 3 poin yang sebelumnya. Wa minha dzikrul 'abdi lil maut wa ja'alahu 'ala balih. Beriman kepada kematian mencakup sering-sering mengingat kematian. Jangan hanya meyakini ya kita akan mati, tapi banyak dilalaikan, banyak diabaikan. Sering-seringlah mengingat kematian ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat penghancur seluruh kelezatan, yaitu maut. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Hibban. Dan Imam Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Bukhari berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu berkata, jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu ini orang asing atau hanya sekedar lewat. Di dunia ini kita orang asing, bukan penduduk asli. Sekedar lewat, dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Asal kita dari mana? Dari surga. Ketika Adam Hawa diciptakan, kata Allah gimana? Uskun anta wa zaujukal jannah. Tetaplah, tinggallah kamu beserta istrimu di surga. Itu tempat asal kita. Karena kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, kita dihukum oleh Allah. Diturunkan ke muka bumi untuk menjalani hukuman itu tuh. Tak heran kalau sebenarnya bumi ini ibarat penjara bagi kita. Tempat menjalani hukuman. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin, tapi surga bagi orang-orang kafir. Jadi kita hidup di dunia ini untuk menjalani hukuman karena kesalahan nenek moyang kita dahulu. Jangan sampai dianggap sebagai tempat menetap selama-lamanya. Kita akan tinggalkan. Orang asing dan hanya sekedar berlalu. Maka wasiat Nabi SAW kepada Ibnu Umar ini lalu ditanggapi, direspon oleh Ibnu Umar. Dia menyatakan, idza amsayta fala tantadhi sabah wa idza asbahta fala tantadhil masa. Wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Kata Ibnu Umar, dia berwasiat kepada murid-muridnya, kalau kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Mungkin sebelum pagi kamu sudah mati duluan. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Mungkin sebelum sore kamu sudah mati duluan. Jadi persiapkan pagimu, siangmu, soremu menghadapi kematian yang mungkin datang secara mendadak. Khudh min sihhatika limaradik. Manfaatkan masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Manfaatkan masa hidupmu untuk menghadapi saat-saat kematianmu. Ketika sehat, isi dengan hal yang bermanfaat, ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, jauhi dosa dan maksiat. Nanti kalau sudah sakit, semua itu nggak bisa lagi dilakukan. Ibadah amal soleh tidak bisa dilakukan secara maksimal. Ketika sakit, sholat tapi sambil berbaring. Pas Ramadan tiba sakit, nggak bisa saum. Nanti ditunda sampai sehat. Atau mungkin bayar fidyah. Apalagi yang sunnah-sunnah tidak bisa lagi dilaksanakan. Oleh karena itu, perbanyak mengingat-ingat kematian. Ya. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima. Dan ini maksud inti dari beriman kepada kematian. Wa minha wa huwal maqsudul a'zam at-ta'ahhub lahu qabla nuzulih wa isti'dadu lima ba'dahu qabla husulih
Wal mubadaratu bil amali sholihi was sa'yun nafi qabla hudumil bala'i wa hululi. Poin kelima, ini poin terakhir dari 5 cakupan makna beriman kepada kematian. Dan ini maksud teragung dari pembahasan kematian. Apakah itu? Kalau iman kepada kematian, maka wajib mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Prepare, persiapkan seluruh bekal yang dibutuhkannya. Bersegera melakukan amal soleh, aktivitas yang pasti bermanfaat setelah kematian kita. Sebelum kematian itu mendatangi kita. Karena apa? Karena tak ada lagi kesempatan untuk menambah kebaikan atau mengurangi dosa bila kematian itu keburu mendatangi kita. Kita ini ibarat memiliki tabungan dan memiliki hutang. Berupayalah ketika kita akan pergi meninggalkan tempat sementara kita menuju kampung halaman yang sebenarnya, berupayalah untuk tidak memiliki hutang, tapi memiliki banyak saldo tabungan untuk bekal kita, kebahagiaan kita di kampung halaman. Kalau hutangnya lunas semua atau hanya sedikit, tabungan banyak, sampai ke kampung halaman kita bisa membangun gedung di sana. Membeli semua yang kita butuhkan untuk hidup bahagia. Tapi sebaliknya kalau kita mau pulang kampung, tapi saldo, tabungan kecil, hutang seuduk-uduk. Dikejar debt collector. Kadang-kadang tidak sampai ke kampung halaman, kita dikejar, kita dipukuli babak belur, dipidana, dipenjara, nggak sampai ke kampung halaman, sengsara di tengah jalan. Kan gitu ya. Nah, begitu juga kita menuju kampung halaman kita. Di mana? Di surga. Karena dari sanalah kita berasal. Kita harus banyak saldo. Saldo apa? Pahala. Dan harus mempersedikit, bahkan kalau bisa 0 minus hutang. Hutang itu apa? Dosa. Upayakan pulang ke kampung halaman tanpa membawa dosa, tapi membawa pahala yang sangat banyak. Maka dijamin akan berbahagia di akhirat nanti. Karena apa? Dosa ini penyebab azab. Pahala ini menentukan level tempat tinggal kita di surga. Berkata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat li kasrati thawab. Ketinggian derajat itu disebabkan karena banyaknya pahala. Makanya sering pahala ini oleh ayat, oleh hadis diungkapkan dengan istilah darajat. Darajat itu level, tingkatan di surga nanti. Dan ditentukan oleh banyak sedikitnya pahala. Berkata Nabi SAW, innal muslimal musaddad bihusni khuluqihi yudrikud darajatas sawamil qawwam. Seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu simple. Musaddad itu hanya yang wajib saja. Yang sunnahnya banyak ditinggalkan. Tidak hebat dalam melakukan ibadah. Tapi seorang muslim yang musaddad seperti itu, dengan kemuliaan akhlaknya mampu meraih derajat sawam dan qawwam. Sawam itu ahli saum sunnah. Qawwam itu ahli tahajud. Ahli ibadah di malam hari. Jadi walaupun dia tidak tahajud, tidak saum sunnah, tapi karena akhlaknya mulia, sederajat tuh dengan ahli tahajud dan ahli saum sunnah. Diungkapkan dengan istilah derajat. Dan itu disebabkan karena banyaknya pahala.
yang dilahirkan dari kemuliaan akhlak seorang muslim yang musaddad. Jadi pahala menentukan level kita di surga, dosa ini menentukan kita terkena azab apa tidak. Kalau ternyata dosa kita terbawa sampai akhirat, berisiko kena azab. Makanya hilangkan. Jangan bawa ini dosa ketika mati. Tobati atau apapun namanya. Makanya ini yang Allah suruhkan. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Agar dosa ini habis. Dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dosanya bersih, dia selamat dari api neraka. Siapa yang saldo pahalanya banyak, dia masuk ke surga. Level surganya tergantung saldo pahalanya. Siapa yang sudah selamat dari api neraka karena tak ada dosa dan sudah dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses dalam hidupnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Sukses tuh hidupnya. Nah, jadi beramallah untuk saat-saat setelah kematian kita. Kalau sudah mati, pahala nggak bisa ditambah, dosa nggak bisa dikurang. Tinggal hisab yang ada. Sebelum saat itu tiba, berupayalah untuk mengurangi dosa, bahkan menghabiskannya, menghapuskannya secara keseluruhan, dan perbanyak ibadah dan amal soleh. Karena itulah maka seruan dari Allah. Jangan sampai kalian terlena oleh dunia, terlena oleh anak-anak, terlena oleh harta, sehingga mengabaikan hak Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun, mulai ayat 9 sampai ayat 11. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian dan harta-harta kalian, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah, dari sholat, dari melakukan perintah-perintah yang Allah syariatkan. Dan ini aja sudah banyak dilanggar. Banyak orang demi kerja sholat ditunda-tunda, demi mencari cuan, mencari rupiah, mencari dolar. Salat sudah diabaikan dengan beragam bentuk pengabaian. Ada yang ditunda-tunda dari waktunya, ada yang ditinggalkan sama sekali. Ada yang di rumah saja atau di ruangan kantor saja, tidak berjamaah ke masjid. Kan gitu. Ini sudah mengabaikan perintah Allah, sudah melanggar ayat ini. Demikian juga demi anak-anak. Allah menyatakan jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Lalu Allah ancam, wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang melalaikan hak Allah karena harta dan anak-anak, dia pasti rugi. Fa ulaika humul khasirun.
Jadi pertama ada larangan, jangan sampai kalian dilalaikan oleh dunia, oleh harta dan anak-anak. Kedua ada perintah, agar kalian selamat nanti di akhirat. Kata Allah, dan berinfaklah kalian dari sebagian yang kami rizkikan kepada kalian. Infak itu tidak seluruh harta, tidak setengah harta, tidak seperempat harta, sebagian kecil. Yang wajibnya kalau sampai nisab dan haul cuma 2,5%, 1/40 dari harta kita itu kecil gitu. Tidak semuanya. Kata Allah, infakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Lalu kalian berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa tidak engkau tunda sebentar aja lagi kematian ini? Dia minta ditunda. Untuk apa? Fa'as-saddaqa wa aku minas solihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud fa'as-saddaqa, aku akan zakat, infak, sedekah, wa aku minas solihin, maksudnya aku akan berhaji atau berumroh. Ketika sehat, banyak uang, kesempatan haji dan umroh banyak, dan dia sudah terkena kewajiban, lalai. Pertimbangannya apa? Ya dunialah pasti. Umpamanya kalau saya haji atau umroh, berapa puluh juta atau ratus juta yang harus saya keluarkan. Kedua, selama haji atau umroh, pekerjaan saya yang menghasilkan uang ratusan juta atau miliaran, otomatis tidak lagi menghasilkan. Jadi kalau saya haji bisa miliaran kerugian saya. Kan gitu kan. Akhirnya sayang dia dengan hartanya. Akhirnya tidak. Sampai saat kematian tiba, belum haji, belum zakat, infak atau sedekah apalagi diabaikan, baru dia berkata, ya Allah, beri waktu saya mau haji, saya mau infak dan sedekah. Minta ditunda ini kematian. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memundurkan kematian seseorang bila sudah tiba ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apapun yang kalian lakukan. Nah, jadi ayat ini menjelaskan penyesalan orang di saat kematian tiba, dia tidak siap. Belum menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Bagaimana di alam kubur? Sampai hari kiamat loh. Kalau umpah seseorang tidak bisa menjawab pertanyaan alam kubur, lalu dia dapat azab kubur, itu tertenggang waktunya sampai kiamat. Terus setiap saat, setiap detiknya mengalami azab kubur tanpa henti. Jangankan di alam kubur yang lebih dahsyat atau waktunya lebih lama. Di dunia kita menderita, dikasih sakit gigi semalaman. Aduh itu. Menderitanya itu gak ketahan. Sakit gigi gak seberapa dibanding di azab kubur loh. Sakit gigi cuma sehari 2 hari dokter gigi bisa menghandle, beres. Tapi ini di alam kubur sampai hari kiamat terus. Dengan kadar azab yang jauh lebih dahsyat. Dengan waktu yang sangat lama sampai hari kiamat. Entah berapa ribu tahun, puluhan ribu, ratus ribu tahun, entah jutaan tahun. Kita tidak tahu kapan kiamat. Yang jelas itu jauh lebih lama daripada kehidupan kita di alam dunia sekarang ini. Makanya kalau umpah kita tidak mempersiapkan diri, kehidupan setelah kematian yaitu di alam kubur akan membuat kita sengsara. Dengan kesengsaraan yang tidak ada bandingannya dengan seluruh penderitaan yang ada di alam dunia ini.
Jadi ayat ini berbicara tentang orang yang tidak mempersiapkan diri atau lalai sampai kematian tiba baru dia minta waktu untuk mempersiapkan diri. Ternyata tidak diberi. Tidak ada perpanjangan waktu, tidak ada injury time. Ini kan bukan main bola. Jadi sudah tutup di sana, maka berkata Rasul SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam mati, putus pahalanya, enggak ngalir lagi ke alam kubur kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang soleh. 3 ini nih perbanyak sekarang. Sedekah jariyah silakan, ada masjid dibangun kita sumbang, ada pondok pesantren dibangun kita sumbang, ada pembebasan lahan untuk pembangunan pondok pesantren kita sumbang, ada aktivitas dakwah atau belajar mengajar tentang masalah agama kita sumbang. Walaupun kegiatannya sebentar, daurah sepekan, kita biayai sepekan. Tapi dampak positif dari daurah itu kan ilmunya diamalkan oleh seluruh peserta daurah, diajarkan lagi kepada yang lain, ngalir terus tuh jariyah, tidak putus-putus. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kitanya sudah mati. Manfaat dari sumbangan yang kita berikan untuk daurah masih terasa oleh orang-orang yang masih hidup. Pahalanya tetap mengalir ke alam kubur. Itu yang membuat saldo pahala kita nambah terus walaupun kita yang sudah mati. Berdasarkan hal itu, poin yang kelima dari beriman kepada kematian yang paling agung dari semuanya adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dalam bentuk memperbanyak ibadah, amal soleh, kebaikan-kebaikan, menjauhi dosa-dosa, maksiat-maksiat, semua penyebab turunnya murka dan azab Allah kita jauhi, maka kita akan terkena dengan seruan tadi, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Siapa orang yang sudah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh orang itu telah berbahagia. Kita akan sampai ke kampung halaman surga, tempat awal kita hidup, ditempati oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa di sana. Pulangnya juga harus ke sana. Jangan tersesat. Jangan mampir dulu ke neraka, apalagi selama-selamanya di neraka. Gak sampai kita ke kampung halaman, gak jadi mudik ke tempat ternyaman. Ini bahaya. Inilah 5 poin kandungan beriman kepada kematian. Kita rinci lagi satu-satu. Pertama, meyakini semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan musnah, akan fana. Kedua, kita wajib meyakini waktu ajal atau kematian setiap makhluk sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak bisa dipundurkan walaupun sesaat, tidak bisa dipajukan walaupun sedetik. Termasuk juga sudah ditetapkan tempatnya, tidak hanya waktu, tempatnya, momennya, penyebabnya, itu semuanya sudah Allah takdirkan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, walaupun semua orang sudah ditetapkan waktunya, tapi waktu kematian seseorang hanya Allah yang tahu. Siapapun tidak tahu kapan kematian orang tersebut. Ya, itu yang ketiga. Keempat, banyak-banyak mengingat kematian. Dan poin yang kelima yang paling agung di antara semuanya, mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan cara memperbanyak iman, memperteguh akidah, tauhid kita. Kemudian itu yang mendorong kita untuk
ibadah, beramal soleh, berakhlak yang mulia, menjauhi dosa, kemaksiatan, penyimpangan, apapun yang bisa mengundang murka dan azab Allah dalam kehidupan kita. Inilah 5 poin. Ada ternyata momen-momen di mana orang ini menjerit, berteriak kepada Allah setelah kematiannya, ingin dikembalikan lagi ke dalam kehidupan di dunia. Lalu janji, kalau engkau ya Allah mengembalikan saya kembali ke dunia, saya janji akan beriman, akan beramal soleh, akan melaksanakan seluruh perintahmu, menjauhi seluruh laranganmu, akan taat setaat-taatnya. Semua orang itu berteriak begitu. Tidak hanya 1 atau 2 momen saja, tapi di 5 momen. 5 kali orang berteriak kepada Allah, minta dihidupkan kembali ke alam dunia. Lalu janji, saya nanti kalau hidup lagi akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza. Tidak akan menjadi orang yang durhaka. Tidak akan seperti kemarin, ini ngegombal, kayak caleg. Jadi seperti itu kampanyenya. Tapi bagaimana respon Allah Azza wa Jalla? Dan 5 momen itu kapan saja. Jangan sampai kita mengalami seperti ini nih. Kita teriak kepada Allah, ya Allah hidupkan lagi saya ke dunia, saya janji akan iman. Dan 5 momen ketika orang menjerit tersebut gak digubris oleh Allah. Permintaannya, keinginannya untuk kembali hidup di alam dunia ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kapan sajakah 5 momen tersebut? Inilah yang kita akan bahas di Jumat yang akan datang. Sekarang mah cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Abu Lukman di studio radio dan TV Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Salah satu ibu tadi bertanya bahwa beliau pernah ditinggal mati oleh anaknya ketika usianya 12 tahunan gitu ya. Tapi mungkin itu apa pertanyaannya? Bagaimana sikap seorang ibu ketika ditinggal mati oleh anaknya? Apakah anak tersebut bagaimana nasib anak tersebut sekarang, dan apakah anak tersebut nanti akan berjumpa dengan orang tuanya? Taib, barakallahu fiik. Usia 12 tahun itu mungkin belum baligh ya. Ketika anak yang belum baligh meninggal, ulama ikhtilaf. Apakah anak ini ke surga, ke neraka, atau akan diuji pada hari kiamat? Pendapat yang terkuat adalah anak itu ke surga. Kenapa? Ada banyak dalil tentang hal itu. Salah satu di antaranya adalah Nabi SAW melihat ada ketika ngumpul dengan sahabat-sahabatnya, di balik punggung seorang sahabat ada anak kecil yang nongol. Diambil oleh bapaknya, kemudian dipeluk, dicium, dan dilahun. Disuruh duduk di atas pangkuannya. Kata Nabi SAW, hal tuhibbuh, kamu mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau seperti aku mencintai anakku ini. Ini menunjukkan cinta dia kepada anaknya ini luar biasa besar.
Esoknya kembali berkumpul, sahabat yang kemarin itu tidak kelihatan. Ditanya, mana sahabat kemarin? Kata para sahabat, ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin itu meninggal. Bapaknya sedih sekarang. Lalu Nabi SAW langsung berdiri, langsung pergi bermaksud takziah kepada sahabat yang ditinggal mati anaknya tersebut. Sampai di tempat orangnya sedang berduka, bersedih. Ditinggal mati oleh anak yang dicintainya, belum balik. Apa kata Rasul SAW? Ayyuhuma ahabbu ilaiki. Mana yang lebih kamu sukai tentang anakmu? Apakah kamu lebih suka anakmu panjang umurnya dan kamu bisa bercengkrama dengan dia seumur hidupnya? Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga untuk kemudian membawamu masuk ke dalam surga? Mana yang lebih kamu sukai? Dua pilihan tuh. Orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, kemudian menuntunku masuk ke dalam surga, itu lebih aku sukai daripada anakku panjang umur. Kalau panjang umur nggak ada jaminan masuk surga ya. Nggak ada jaminan anak itu akan soleh. Nggak ada jaminan anak ini akan lucu terus. Kan enggaknya lucu teh 1-2 tahun tuh. Sudah 4 tahun ke atas mah sudah main sama anak-anak pika sebelen. Nah jadi dia bilang, biarlah anakku mendahuluiku, menungguku di pintu surga, kemudian menuntunku masuk ke dalam surga. Itu lebih aku sukai. Apa kata beliau? Demikianlah anakmu sekarang menunggumu di pintu surga, kelak menuntunmu masuk ke dalam surga. Para sahabat mendengar itu lalu bertanya, ya Rasulullah, alahul khasah aw likullina? Wahai Rasulullah, apakah ini untuk dia saja atau berlaku untuk semua kita? Beliau menjawab, bal likullikum, ini berlaku untuk kalian semua. Siapa saja di kalangan seorang mumin yang ditinggal mati oleh anak yang belum baligh, maka dia akan menjadi hijab antara dia dengan api neraka, dimasukkan ke dalam surga, menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Ini menghibur apa tidak? Menghibur. Dari hadis ini para ulama menyatakan, kalau si anak bisa menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka, anak yang mati ketika belum balik, bahkan bisa menuntun anaknya ke dalam surga, menunjukkan anaknya itu sendiri sudah lebih dahulu selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga, bahkan dia yang menuntun orang tuanya ke dalam surga. Hadis ini menghibur setiap orang tua yang pernah mengalami ditinggal mati oleh anak yang masih kecil ya. Mungkin ada masih bayi mati gitu, atau tidak bayi-bayi banget, usia 1-2 tahun yang lagi lucu-lucunya. Disebut kembang buruan kata orang Sunda. Kembang teh bunga. Buruan itu halaman. Ibarat bunga yang ada di halaman, indah, wangi, menghiasi, bikin betah. Itu ungkapan untuk anak kecil yang lagi lucu-lucunya. Jadi kembang buruan. Itu penghibur. Seorang ayah bekerja, mumet, capek, lapar, haus, banyak masalah. Pulang ke rumah anak yang 1,5 tahun, kemudian memburu dengan bahagia. Itu sudah menghilangkan semua masalah. Lagi lucu-lucunya gitu mati, kebayang nggak? Maka ini luar biasa, ujiannya sangat berat. Oleh karena itulah maka anak yang mati sebelum dia balik, dia akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka, akan menuntunnya ke dalam surga. Terus selama di alam kuburnya dia diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi SAW Mi'raj,
Di langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya kan bertemu dengan para nabi. Suatu saat beliau melihat ada seorang orang tua di sebuah taman yang indah. Di sekelilingnya ada anak-anak kecil yang berbahagia, diasuh oleh orang tua ini. Ditanya oleh Nabi SAW kepada malaikat Jibril yang menyertai, siapa itu? Itu Ibrahim. Adapun anak-anak itu adalah auladul muslimin. Anak-anak orang muslim yang mati ketika belum balik. Ini gambaran di alam kuburnya. Jadi anak kecil yang mati sebelum balik, mereka berbahagia di alam kubur. Diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau anak itu sedang berbahagia di alam kubur dan kelak di akhirat menjadi penyelamat orang tua, lalu apa alasannya orang tua sedih? Sedih itu kalau melihat anak yang kita cintai menderita di sana, iya sedih ya. Maka bayangkan mereka bahagia di sana. Diasuh oleh Nabiullah Ibrahim di taman yang indah luar biasa, yang tidak ada bandingannya dengan di alam dunia ini, dan kelak di akhirat akan menjadi penyebab orang tuanya masuk ke dalam surga ya. Semoga jawaban ini benar-benar menjawab pertanyaan, dan itu pertanyaan si ibu tadi. Kalau tidak, kalau bukan itu, punten ya, silakan nanti nanya lagi. Wallahu a'lam. Silakan lagi Abu Lukman. Sekarang ada anak wanita baru haid kemudian mati. Bukan karena haidnya pasti. Karena sesuatu. Baru beberapa hari haid kemudian mati. Apa dia ke surga atau tidak? Tergantung. Setelah dia haid sampai saat kematiannya, apa yang dia lakukan? Amal soleh atau amal salah? Taat atau maksiat? Kalau ternyata saat-saat setelah haid sampai dia mati, walaupun 2-3 hari, langsung oleh ibunya itu didik, kamu sudah haid, ayo sholat yang benar, ayo baca Quran yang rajin, ayo saum sunnah Senin Kamis. Ayo terus dibimbing untuk melakukan ibadah amal soleh. Terus mati baru 3-4 hari. Maka itu yang akan dihisab. Tapi kalau setelah wanita itu haid, oleh ibunya dibiarkan. Waktu sholat dibiarkan masih bermain. Tidak diingatkan. Anak juga sudah terbiasa dilalaikan sejak sebelum haidnya. Mau adzan mau tidak, cuek saja, tidak sholat. Ya, sampai dia mati, dari sejak haid sampai kepada kematian dia melalaikan ibadah yang wajib. Sholatnya dilalaikan, ditunda atau tidak dilaksanakan sama sekali. Ya, seluruh waktu hidupnya hanya untuk main-main karena dianggap masih anak-anak. Terus mati, itu juga yang akan dihisab. Tapi kalau hanya beberapa hari, 2-3 hari setelah haid kemudian dia mati terus melakukan dosa, mungkin lebih ringan, enteng. Karena baru 2-3 hari gitu ya. Belum begitu banyak dosanya ya. Semoga hisabnya juga enteng dan ringan. Dan ini warning untuk orang tuanya. Begitu anak balik haid, cepat-cepat tanamkan lebih disiplin daripada sebelum dia haid. Sejak sebelum dia haid, dia sudah dididik. Sholat tidak pernah lewat. Terus baca Al-Quran, terus menghafalkan Al-Quran, menghafalkan doa-doa harian. Sejak sebelum balik. Pas haid sudah terbiasa. Maka itu akan menjadi pahala bagi anaknya, pahala juga bagi orang tuanya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Dari ibu penanya di Jawa Timur ingin terkait dengan tanda-tanda kiamat yang kecil, Ustaz. Apakah masih ada tanda-tanda kiamat yang kecil yang belum nampak, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik. Sudah kita jelaskan tanda kiamat ini ada 2. Ada yang besar, ada yang kecil. Tanda kecil ini ada 3. Tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Seperti contohnya
kelahiran Nabi SAW dan kematian beliau. Itu tanda kecil. Sudah berlalu dan tidak mungkin terjadi lagi. Seperti dibelahnya bulan. Iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Itu sudah berlalu. Dan tidak akan terjadi lagi. Sebab itu bagian dari mukjizat. Kedua, ada tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. Di antaranya banyaknya terjadi kemaksiatan, pembunuhan, kematian mendadak gitu ya. Termasuk salah satunya kedurhakaan anak terhadap orang tua. Ketika malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tanda-tanda kiamat. Beliau menyatakan antalidal amatu rabbataha, kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Salah satu makna dari hadis ini adalah kedurhakaan anak kepada orang tua. Orang tua dianggap budak. Anaknya dianggap sebagai Tuhan bagi ibunya, dilayani terus, ya. Dan ini sudah terjadi, banyak terjadi di mana-mana. Nah, ini adalah contoh tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Ketiga, tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Seperti contohnya umpamanya sungai Efrat nanti. Itu akan mengering kemudian mengeluarkan gunung emas. Semua orang ke sana, dari 1.000 orang, dari 100 orang, 99 di antaranya mati, 1 yang selamat. Setiap orang yang ke sana berharap dirinya lah yang satu tersebut. Tapi siapa yang ke sana dia tidak akan memperoleh emas sedikit pun ketika pulang. Ini akan terjadi tapi belum terjadi. Seperti mengeringnya laut Tiberias yang sekarang dikuasai oleh Yahudi. Laut yang airnya tawar bisa diminum sebagai sumber air bagi penduduk di sana. Itu nanti akan mengering dan sekarang kan belum ya. Nah, ini termasuk di antara tanda kiamat, tanda kecil dari kiamat yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Ya, penjelasan tentang ini sudah berlalu di beberapa pertemuan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Bismillah, Afwan Ustaz. Apakah di setiap kematian itu manusia mengalami sakaratul maut? Dan bagaimana dengan kejadian orang yang meninggal, katakanlah tabrakan maut, mati seketika. Apakah itu juga mengalami sakaratul maut? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Sakaratul maut ada. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Al-Quran diantaranya surah Qaf. Waja'at sakaratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut. Dengan sebenarnya. Itulah yang selalu kalian hindari. Nabi SAW mengalami. Ketika di akhir kehidupannya, Aisyah menuturkan, Nabi SAW itu memasukkan kedua tangannya ke air, kemudian diusapkan ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah, anna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, bahwa maut itu ada sakaratnya. Apa makna sakarat? Sakarat itu mabuk, secara bahasa mabuk. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan kamu mabuk. Apa makna mabuk? Mabuk itu hilangnya kontrol akal pada tindakan dan ucapannya. Dan mabuk bisa disebabkan karena mengkonsumsi minuman keras, obat-obat terlarang atau narkoba.
Termasuk ketika seseorang amat sangat takut, bisa saja hilang kontrol akal dari dirinya. Termasuk ketika seseorang amat sangat kesakitan yang luar biasa. Orang yang kesakitan yang tidak bisa ditahan sakitnya, ngomongnya, tingkah lakunya menjerit-jerit, tidak tahu malu kepada orang yang ada di sekitar gitu. Itu termasuk sakarat. Sakaratul maut adalah hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan karena menahan sakit yang luar biasa. Imam Al-Qurtubi rahimahullah kitab At-Tadhkirah menjelaskan proses sakaratul maut. Jadi ruh kita berakar di setiap titik syaraf kita. Secara apa? Kuat sekali. Ruh kita nggak akan lepas hanya karena kita kena angin kenceng gitu, ruhnya lepas, enggak. Pada saat mati, ruh itu dicabut oleh malakul maut. Kuat si ruh itu tertancap, tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabut. Sampai tercabutnya ruh itu disertai dengan terputusnya urat-urat syaraf dari manusia tersebut yang jumlahnya entah berapa miliar titik-titik urat syaraf, titik-titik syaraf. Itu yang menimbulkan rasa sakit yang tidak bisa digambarkan. Itulah sakarat. Pada diri orang-orang kafir ditambah dengan dipukuli wajah dan punggungnya oleh malaikat. Allah menyatakan, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu ala adzabal hariq. Seandainya engkau melihat, hai Muhammad, ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, mereka memukuli wajah-wajah dan punggung-punggung mereka sambil membentak, rasakan oleh kalian azab yang membakar ini. Jadi intinya sakaratul maut ada. Tapi apakah setiap orang mengalami sakaratul maut? Umumnya begitu. Ada yang dikecualikan? Ada, dengan pertimbangan tertentu. Sulit atau tidaknya kematian seorang, menderita atau tidaknya orang ketika akan mati, tidak menjadi indikasi soleh atau durhakanya dia. Ada kalanya orang durhaka kematiannya enteng ringan. Ada kalanya orang beriman soleh kematiannya berat. Termasuk Nabi SAW. Termasuk para sahabat, sebagian sahabat. Termasuk para ulama. Ya, ada kematiannya berat. Kenapa? Penderitaan sakaratul maut itu menggugurkan dosa yang sangat banyak. Sesuai dengan kadar penderitaannya. Makin banyak, makin menderita, makin banyak dosa yang gugur. Sehingga apabila Allah Azza wa Jalla mau mematikan seorang mukmin yang Allah cintai, tapi ada dosa yang tersisa yang belum ditobati, Allah tidak ingin orang ini menghadap Allah dengan membawa dosa tersebut, akhirnya diberikan penderitaan ketika sakaratul mautnya. Menderita dia, maka itu menggugurkan dosa sehingga menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Sebaliknya ada orang kafir, dia melakukan banyak kebaikan ketika di dunianya. Allah balas dengan balasan duniawi. Diberi harta, diberi kesehatan, diberi jabatan, kekuasaan, pangkat atau yang sejenisnya. Dibalas di dunia. Pas ketika orang itu akan mati, ada satu kebaikan yang belum terbalas. Maka Allah balas dengan cara dientengkan kematian. Tidak diberi penderitaan, sakaratul maut. Mati itu enteng, tenang, tersenyum. Orang menyangka dia mati dalam damai. Ditulis di kuburannya RIP. Apa artinya? RIP teh? Rest in peace, istirahat di dalam damai. Disangka aja istirahat di sana, padahal babak belur.
Jadi begitu, Allah memiliki hikmah dan ilmu yang jauh lebih mendalam, lebih tahu daripada kita. Kadang ada orang mukmin yang disusahkan ketika sakaratul maut, diberikan penderitaan, itu menghapus dosa-dosanya. Kadang ada orang kafir, orang durhaka, dientengkan kematiannya, lalu dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan yang harus dibalas di akhirat. Yang ada adalah dosanya, babak belur dia di sana. Adapun orang mukmin dengan sakaratul maut yang hebat, gugur dosa-dosanya sehingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari dosa. Yang ada tinggal pahala kebaikannya, ya. Jadi umumnya orang mengalami sakaratul maut, tapi ada 1-2 kasus yang tidak mengalami sakaratul maut. Seperti kasus-kasus tadi. Ditembak kepala jeger langsung mati, ya, atau tabrakan dek pejet langsung tergencet langsung mati, tidak merasakan sakarat yang lama gitu ya. Ya, itu semuanya mungkin terjadi dan itu atas hikmah yang Allah tetapkan dalam peristiwa itu. Cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis insyaallah. Semoga di pertemuan yang akan datang urusan komunikasi dengan Roja ini bisa diperbaiki dan semoga Allah mempertemukan kembali kita di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.